Jawab salamnya masih saya dengan puasa gimana ya? Ya. Kita ulangi lagi biar agak semangat Bapak Ibu karena jawab salam orang puasa mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المحسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذكروا هذه اللذات فهو الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta jajaran Pemda Lampung Tengah, yang tadi beliau sudah menyampaikan pesan terhadap almarhum, dan saya yakin banyak sekali kesan dengan beliau karena sudah lama mungkin perjalanan almarhum dengan beliau. Para asatizah, alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh yang hadir, para tamu undangan yang hadir, Bapak Ibu jamaah sekalian, teman, kolega, tetangga yang hadir pada sore hari ini di hari kedua puasa bulan Ramadan tahun 1446. Dan sekarang saya lega karena yang lain bisa mendengar. Kalau malam saya yang ceramah itu yang makan kan gitu. Sekarang ini enak, saya semuanya sering kan, gak ada yang makan nih bapak-bapak ibu-ibu kan. Biasanya kalau malam-malam kalian saya paling sedih kenapa, saya yang ceramah ya, yang lain pada makan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa didengar, dicamkan bersama dalam rangka saling menasihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Meskipun kita sedang dirundung duka, sedang dirundung musibah, tapi janganlah kita lalai, kita lupa tetap bersyukur kepada Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah sudah tegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian membilang-bilang, menghitung-hitung nikmat yang tak aku berikan, pasti niscaya tidak akan sanggup kalian hitung nikmat-nikmat. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam rangka ibadah, dalam rangka menjalankan syariat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi ayat saya bacakan dari surah Al-Baqarah di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di sini Allah bersumpah dengan dua kata penguat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh
kami sungguh-sungguhnya dan sungguh-sungguh kami akan coba, akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Allah berikan kata bisyai'in menandakan musibah atau ujian. Allah berikan sedikit. Cuma sedikit ini kalau nyelekit kan lumayan, berasa banget gitu. Sama dengan, mohon maaf ya, panas setahun hilang dengan hujan sehari, nggak ada bekas. Kadang-kadang kita lupa nikmat banyak yang terima, tiba-tiba ada satu ya, masa musibah sebentar hilang itu semua nikmat itu. Maka Allah ingatkan di sini, sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa kelaparan, dengan sedikit gagal panen, dan terutama dengan hilangnya nyawa orang yang kita cintai. Maka kata Allah, wa basyir sabirin, beritahu kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatum musibah, yaitu mereka yang apabila mendapatkan musibah berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami semua kembali. Istirja ini Bapak Ibu, para ulama mengatakan semua musibah yang kita alami, bahkan mohon maaf seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, bahkan kita tahu juga ada Umar bin Abdul Aziz juga khalifah pertama kali dinobatkan menjadi khalifah, apa yang terucap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Abu Bakar tahu, Umar tahu ini jabatan sebetulnya musibah. Orang yang bisa menjalankan amanat ini maka dia selamat di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, apabila tidak amanah maka dia akan celaka, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka istirja ini harus kita lakukan supaya kita introspeksi diri, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita lahir bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak membawa apa-apa, maka pun mati kita tidak akan membawa harta, tidak membawa jabatan, tidak membawa yang lain-lain, cuman amal perbuatan yang kita bawa, cuman dua helai ataupun kain kafan yang melekat di dalam tubuh kita. Bapak Ibu rahimahullah, sebetulnya bicara istirja ini menguatkan kita sebagai manusia. Manusia ini lemah Bapak Ibu. Manusia ini lemah, gampang mudah terpuruk ya. Makanya banyak apa menyebutkan manusia ini ya, gampang sekali gundah gulana, sedih. Maka Nabi ajarkan bagaimana supaya kita bersedih, karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, Allah punya 10 tentara ya, yang nomor 9 itu manusia, yang 10 itu adalah kesedihan. Manusia kalah dengan kesedihan. Gunung bisa dikalahkan manusia, ya enggak? Ya kan? Gunung bisa dikalahkan oleh manusia. Orang kita ini hebat bener, laut aja dipagerin, kan hebat bener itu. Iya, saking hebatnya kita itu, laut dipagerkan gitu. Padahal manusia bisa kalah dengan sedih. Sedih itu bisa mengalahkan manusia. Makanya Nabi sampaikan, fadhkuru hadhimal ladzat awal maut. Kata Nabi, ingatlah sering-sering kematian nih bagi kalian masih hidup. Kenapa? Sesuatu yang bisa menghilangkan nikmat makan, sesuatu yang bisa menghilangkan nyenyak tidur, sesuatu yang menghilangkan kenyamanan kalian hidup, apa? Kematian. Awal maut. Maka kalau kita ingin ya, melakukan suatu, pikirkan kita kalau kita akan mati. Saya ingat Nabi sampaikan oleh malaikat Jibril. Ketika itu Allah berpesan, Jibril sampaikan wasiat Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kata beliau, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, Allah sampaikan pesan kepadaku untukmu. Kata Allah, apa? Hiduplah Muhammad sesuka dirimu, sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat kamu pasti mati. Itu Nabi.
Nabi yang kita bicarakan, bukan orang lain. Artinya selain Nabi harus lebih perhatian lagi. Wa ahibba man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai orang di dunia ini sesuka hatimu, silahkan cintai siapa saja. Fa innaka mufariqu, pasti niscaya kamu berpisah, suka tidak suka. Yang terakhir kata Siddiq, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu hidup di dunia ini, tapi ingat kamu pasti dibalas. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau mengenang almarhum jujur Bapak Bupati, saya pribadi dari tahun 24 saya berada di Geria Sukarame ini. Belum saya tugaskan negara untuk dosen di UIN, dulu IAIN. Tanpa dibuka kuat saya nyangkutkan di Lampung. Kadang-kadang saya minta, ya Allah kasihlah saya tempat yang buat saya baik dunia akhirat. Dikasih di Lampung, pada saya berharap kalau enggak di Jakarta, di Bandung atau di Serang, dekat dari kampung saya Bekasi. Allah kasih di Lampung. Alhamdulillah selama saya berada di Geria ini bertemu almarhum. Sejak beliau menitik karir dari bawah, saya tahu betul. Beliau pernah jadi camat di Padang Ratu, kemudian terus menanjak karir sampai terakhir jadi sekda. Dan luar biasa, akhirnya sampai ke bupati 100% benar. Beliau orang yang ramah, santun, tidak pernah berkata-kata kasar, berkata-kata meninggi, belum pernah. Setahu saya. Dan beliau jadi panutan kami di Geria Sukarame ini, termasuk beliau bagian pembina di masjid ini. Beliau orang yang ringan tangan. Beliau juga banyak membantu dan sering memberikan nasihat dan berjalan-jalan. Kenapa saya sampaikan? Karena kata Nabi apa? Udhkuru mahasina mautakum wa kufu mawasi'ah masawi'ah. Kata Nabi, sering-sering kalian sebutkan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dan cukupkan keburukan orang sudah meninggal. Enggak usah titik-titik. Oleh karena itu, kalau boleh saya sampaikan, beliau ini termasuk orang yang disampaikan oleh Nabi mustarihun. Dulu ketika sahabat Nabi ada orang meninggal, Nabi sampaikan, wahai sahabatku, orang yang kalian lihat digotong keranda jenazah itu mustimma mustarihun wa imma mustarahun minhu. Karena Nabi, tahukah kalian orang yang tadi digotong di keranda jenazah itu statusnya dua, yang pertama mustarihun atau mustarahun minhu. Kata sahabat Nabi, ma mustarihun minhu, ma mustarih Rasulullah. Apa itu orang yang mustarih, orang istirahat? Kata Nabi, abdul mu'min yassarihu min nasabid dunya wa adzabiha. Kata Nabi, kalau yang meninggal orang beriman, orang baik, orang soleh, maka ketika dia meninggal, selesailah dia dari kesulitan dunia. Makanya itu Bapak Ibu, mohon maaf. Saya sekarang nggak habis pikir kenapa orang baik cepat mati. Coba jawab, kenapa orang baik cepat mati? Beda sama orang-orang preman segala macam, kok lama gitu. Saya berpikiran positif juga, karena ini orang baik ini udah selesai, tidak ada masalah. Sedangkan preman-preman ini berharap dia bisa bertobat. Nah ini kata Nabi mustari, orang yang ditangisi oleh banyak orang kehilangan karena dia orang baik. Sebaliknya kata mustarahun minhu yasalu minhu al-ibad wa dawab. Sedangkan orang yang merasa aman, nyaman ketika dia meninggal, ya ini dia orang yang hamba yang tidak soleh. Bukan hanya manusia yang merasa aman, nyaman dia meninggal, bahkan mohon maaf binatang pun, ya, alam sekitarnya pun bergembira. Na'udzubillah. Saya bersaksi almarhum bagian dari mustarihun min, orang yang betul-betul istirahat. Allah istirahatkan dia dari kesulitan, ya, kesusahan dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya masalah kematian ini
bagian dari rentetan perjalanan hidup kita. Saya sering menyampaikan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Kitab ini menjadi rujukan. Ini bukan hanya orang Islam, umat-umat non-Muslim juga melihat bagaimana Nabi berbicara tentang alam barzakh, kehidupan akhir. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setiap manusia mengalami 5 tahapan hidup, 5 alam. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, alamul arwah, alam ruh. Yakin semua kita ini pernah dipersatukan, dipertemukan di alam arwah. Makanya Nabi sampaikan, innal arwaha junudun mujannadah fama ta'arufat minha iktalafat. Kata Nabi, yang namanya ruh itu seperti tentara berbaris, dia pasti ketemu dengan satu yang apabila roh ini sejak alam arwah sudah cocok, maka ketika di dunia pun dia mudah untuk ketemu dan cocok. Jangan-jangan mohon maaf, ini rohnya Pak Bupati dulu dengan rohnya almarhum gak ketemu tuh. Maka ketika dia kerja gampang kan, ya masalah kan ada juga yang susah itu ya. Wa ma ikhtalafat wa ma tanaqarat minha ikhtalafat. Kalau ada roh sejak jadi alam arwahnya itu sudah tidak bersepakat, wah di dunia itu susah, kata Nabi. Maka bisa jadi pasangan hidup kita adalah ruh yang pernah ketemu kita di alam arwah. Alhamdulillah. Masing-masing cek beberapa tahun nikah. Nah itu dia. Oke, berarti adik ini ketemu kita ya, ketemu bareng-bareng ya. Silakan, mudah-mudahan iya. Kalau cuma 2 tahun 3 tahun bisa, berarti bukan dia yang ketemu dulu, dia kan gitu. Ya sampai aman kan begitu. Yang kedua adalah alam rahim. Alam rahim ini kita setelah selesai di alam arwah, Allah turunkan kita melalui pertemuan orang tua kita, bapak ibu kita, akhirnya kita dikandung ibu kita di dalam rahim sebanyak atau selama 9 bulan, minimal 6 bulan. Yang saya sampaikan tuh, Al-Quran yang ngomong minimal masa kami itu 6 bulan. Al-Quran sudah bilang, hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Yang namanya kehamilan manusia itu, ibu-ibu hamil dengan banyak masa penyapian itu 30 bulan. Dalam ayat ini dikatakan wa fisaluhu fi amaini. Masa penyapian itu ya 2 tahun, 2 tahun berarti 24 bulan, 30 bulan dikurang 24 bulan berapa? 6 bulan. Kalau ada perempuan yang lahir di bawah 6 bulan berarti sudah di DP duluan. Tuh, catat ya, yang bilang cat beda, bayi saya Superman apaan? Yang Quran yang ngomong bukan saya. Yang jelas itu Pak. Tapi dari Nabi luar biasa sebelum nikah. Bapak Ibu rahimahullah. Yang ketiga adalah alam dunia. Setelah kita berada di alam rahim selama 9 bulan atau 6 bulan, maka dilahirkanlah kita di alam dunia. Kita bertemu dengan ibu bapak kita. Kita bertemu dengan tetangga. Saya mau tanya, ada enggak yang lahir langsung pakai baju lengkap? Ada enggak? Ada enggak? Mungkin anak presiden, ada enggak? Enggak ada. Kita waktu lahir tidak membawa apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Maka apa kita sombongkan? Enggak ada, enggak ada. Jabatan sementara, kekayaan pun sementara. Ada orang kaya seperti korun meninggal, semua kayaannya masuk ke kubur, ada. Coba aja besok yang kaya punya mobil Mercy 5 bawa ke dalam kubur, besok udah dibongkar sama orang-orang yang mau cari mobil. Ya, itu kuburan Cina begini tuh, saya tahu tuh. Orang-orang Cina meninggal tuh di kampung saya tuh sana itu udah ada yang ingin kayak itu. Wah ini banyak emasnya nih, dicek dulu marga siapa. Nah, nggak bagus sebetulnya ya kayak gitu, jangan dicontoh. Ada oknum begitu. Maka di alam dunia ini Allah sampaikan apa yang kita kerjakan, disitulah kita dinilai. Makanya ketika surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan
Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan kenapa di ayat ini Allah sebutkan kematian dulu, supaya manusia ingat dulu kali itu mati sebelum hidup di dunia ini kalian mati. Kedua, kalian ingat yang bisa menjadikan kalian mulia itu kematian. Sebaliknya yang membuat kalian terhina juga kematian. Berapa banyak memaaf. Ada dulu presiden terkenal juga yang banyak ternyata meninggal ditembak sama warga sipil di Timur Tengah itu sampai mayatnya diinjek-injek. Gak bisa sebutin namanya bisa di-closing di itu. Dulu dia sebagai presiden otoriter, tangan besi segala macam, kekayaan berlimpah, tapi ternyata dia meninggal dalam keadaan terhina. Na'udzubillah. Bapak Ibu rahimahullah, maka ketika Nabi sampaikan tadi fadhkuru hadhimal ladzat, ingatlah kehidupan di dunia ini dengan banyak-banyak menyebutkan sesuatu yang bisa melenyapkan kenikmatan yaitu kematian. Di sinilah kita di dunia ini harus ingat. Karena Allah sampaikan tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata, Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan, Dia meluangkan untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, bukan yang baik. Satu baik. Bapak Ibu rahimahullah, udah boleh lagi bukan orang bukan biasanya udah buka tuh cuma pikirannya udah kemana-mana lagi kan. lanjut Udah kayaknya Pak udah mulai ini katanya udah kebayang di rumah ada motor aja diteleponin lanjut dikit lah ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu Istidrat. saya ingin bernostalgia dengan almarhum. Saya berharap Bapak Ibu ini ceramah di belakang, di ceramah juga banyak di belakang. Ya, di belakang di ceramah juga. Banyak ceramah, Bu. Kita tolong sebentar lagi 10 menit saya izinkan saya ngomong, nanti Ibu boleh ceramah sendiri masing-masing. Bapak Ibu rahimahullah, ketika orang meninggal dunia, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Kecuali apa? Orang-orang yang hidup mendoakannya, menghadiahkan kebaikan, atau amal dia yang dulu pernah dilakukan masih berlanjut. Karena disampaikan idza matat nu'adan in qata amal ila ansalasi. Apabila telah meninggal dunia seorang manusia ini terputus semuanya, terputus di dunia ini terputus kecuali 3 perkara. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah? Sedekah jariyah Bapak Ibu, kita sering memaknai sedekah itu harta, betul. Tetapi sebetulnya sedekah itu bukan hanya harta. Kullu ma yuqaddimuhu al-mar'u li ghairihi fi sabilillah min ghairi 'iwad fa huwa shadaqah. Setiap yang dilakukan seseorang, diberikan seseorang kepada orang lain dengan niat ikhlas tanpa ada imbalan apapun, maka itu sedekah. Maka kata para ulama, as-sadaqatu imma min narin wa imma min juhdin wa imma min aini ila akhirih. Sedekah itu bisa harta, tentunya harta yang paling utama, bisa juga tenaga, bisa juga pikiran, bisa juga benda, barang, dan seterusnya. Itu sedekah jariyah. Maka Nabi sampaikan sebagai contoh, orang nanam pohon di jalan. Mamin muslim, kata Nabi, ingat supaya yang nanam jalan jangan nyesel. Waktu besok saya nanam di jalan nih, buahnya nggak pernah ada. Saya rumah sendiri masih sering banyak nanam pohon di jalan. Ya pohon macam-macam loh gitu. Banyak buah, hilang terus buahnya. Kata Nabi apa? Mamin muslim ya risu orsan. Tidak ada seorang muslim nanam tanaman illa ma ukhidha minha sadaqah,
wa ma ukhidha minha sadaqah wa ma saqata minha sadaqah. Setiap bagian pohon ini yang diambil, yang dimakan, yang jatuh, semuanya sedekah bagi yang nanam. Jangan rusak. Cuma kadang-kadang kita ini mohon maaf ya, saking jujurnya mungkin pikiran kita terlalu jujur gitu ya. Ketika ada orang lewat melihat banyak mangganya, bilang, Pak kalau butuh mangganya ambil aja. Rupanya besok habis beneran. Yang ngambilnya ini nggak pakai perasaannya enggak, bahkan disuruh ngambil, jujur banget gitu loh. Satu pohon-pohonnya hilang gitu. Padahal maksudnya ambil aja seperlu. Itulah orang kita. Panen Ya bagus juga dia. Ambil seperlu kalau perlu. Ya perlunya satu pohon. Habis semua mangganya itu. Ya masih jangan komplain lagi. Bismillah, surga itu. Enggak tahu dah. Surga jariah. Surga jariah. Termasuk ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, ayo sedekah fi afdal, Nabi sedekah apa yang paling bagus? Sakyul ma, memberi air. Memberi air itu, bangun pompa di kampung yang mohon maaf dia kering, atau masjid yang nggak ada pompa airnya, nggak ada sumurnya, bangun, itu semuanya akan mengalir di dalam darah-darah orang yang minum air tersebut. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah meminum air itu, maka akan menjadi pahala buat yang membuat sumurnya. Ini Bapak Ibu rahimahullah yang kita bantu, maka perbanyaklah kebaikan. Yang kedua kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bil ilmi bermanfaat. Bukan hanya dosen, bukan hanya guru siapapun, pemimpin, atasan, orang tua pernah mengajarkan ilmu kehidupan kepada anak-anaknya, atasan mengajarkan kedisiplinan kepada anak buahnya, maka selama itu diamalkan dalam kebaikan, itu pun menjadi sedekah jariah bagi para pemimpinnya, orang tuanya, dan atasannya. Yang terakhir, awal yang soleh dan boleh, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Saya yakin ini putra almarhum Abi ini, saya tahu dari kecilnya sering ke masjid, tahu betul. Mudah-mudahan beliau ini menjadi pengganti almarhum. Amin. Kita doakan dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dan bisa berbakti kepada orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah ya. Doakan, karena ini amal jariah. Yakinlah almarhum, mohon maaf, kita punya orang tua, termasuk saya, orang tua sudah nggak ada dua-duanya. Yakinlah siapapun yang punya orang tua sudah meninggal, ketika kita beramal soleh, kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar, kita puasa Ramadan tanpa kita niatkan pun, suka atau tidak suka, itu pahala akan terus mengalir pada keluarga kita. Bapak Ibu rahimahullah, maka dari itu saya pribadi mengucapkan terima kasih dalam kesempatan ini kepada keluarga almarhum Bapak Haji Dr. Andes Haji Kusumaryadi bin Haji Abdul Majid Effendi atas kiprah beliau selama ini dengan kami, khususnya di Masjid Al-Ikhlas Bidau Sukarame. Beliau ini adalah pembina kami. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan, bukan hanya pikiran, tetapi juga ringan tangan, materi beliau berikan ya, dengan tanpa perhitungan. Terus beliau membantu. Dan terakhir ingin saya sampaikan, apabila ada hutang piutang, janji yang belum terlaksana, tolong disampaikan kepada keluarga almarhum, karena kata Nabi Ad-Dain innal mayt mu'allaqun bainas samai wal ardi hatta yuqda dainu. Kata Nabi, mayit itu tergantung posisinya antara langit dan bumi sampai ditunaikan hutang-hutangnya, sampai ditunaikan janji-janjinya. Bahkan dulu ketika zaman Nabi ada orang meninggal dunia, Nabi ngecek nanya, ini mayit punya hutang enggak? Punya, Nabi udah dibayar belum? Atau udah tunaikan belum? Saya nggak mau nyalatin. Nabi nggak mau nyalatin. Waktu itu waktu awal belum ada baitul mal. Maka ada sahabat Nabi, hutang almarhum saya yang nanggung. Kata Nabi, sudah, kalau begitu saya sholatkan.
Kenapa? Karena ketika dia belum diselesaikan, ini tergantung posisi antara lahir dan sampai diselesaikan. Inilah yang kita pahami Bapak Ibu yang masih hidup. Bicara harta ini tidak abadi. Maka ketika Nabi berkata kepada para sahabat, ayyukum ahabbu min malihi ila mali warithihi, adakah di antara kalian yang lebih cinta harta warisnya dibandingkan lebih cinta harta hasil sendiri? Para sahabat qalu ya Rasulullah ma lana nuhibbu min mali warithina ila min mali. Kata para sahabat Nabi, emang ada di antara kami yang lebih mencintai harta waris dibandingkan harta hasil diri sendiri? Kata Nabi, oh nah, iya, buktinya begitu. Apa yang kalian sisakan di dunia itulah harta waris. Sedangkan apa yang sudah kalian infakkan, kalian keluarkan fi sabilillah, bantu anak yatim piatu, bantu yayasan, bantu masjid, bantu sekolah, itulah harta kalian sendiri yang enggak akan diganggu oleh orang lain. Tapi kalau harta waris, ketika kamu sudah menghembuskan nafas terakhir, jangan berharap, jangan bermimpi anak-anakmu, istri-istrimu akan ingat kepada sudah tiada. Dan itu fakta. Meninggal itu malah kakak adik berantem tidak sebulan, ya, gara-gara harta waris. Istri diceraikan karena meninggal, ternyata baru 3 bulan sudah nikah lagi, habis harta. Maka dari itu saya hanya berpesan bagaimana pesan kalian baginda Rasul, tinggalkanlah harta untuk ahli waris kalian secukupnya supaya mereka tidak meminta-minta, tetapi berikanlah sebagian untuk diri kalian, untuk modal kalian di akhirat. Kita dijamin bahwa anak-anak kita akan selalu ingat kita, ya kan? Ini di catatan kita. Maka dari sekarang kita niatkan, ya Allah, selama masih haid dan badan, berilah kekuatan, keikhlasan dalam rangka mengabdi kepada Allah, baik dengan harta, jiwa, tenaga, pikiran kita. Dan itu janji kita pada Allah setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu janji kita setiap sholat yang tak sering kita apain. Maka dari itu mudah-mudahan almarhum husnul khatimah, dan kita bersaksi nasyhadu bi annahu min akhil khair, nasyhadu bi annahu min akhil khair, waj'alhu min ibadika min akhil khair, min akhil khair ya arhamar rahimin. Wa maaf aku qouli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.